Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 242020 3861206078. Kali ini saya akan memenuhi ulangan tengah semester Bisnis dan Manajemen, di mana memahami keterkaitan sumber daya, fungsi manajemen, dan tujuan organisasi. Definisi organisasi. Organisasi adalah kumpulan sumber daya dan individu yang saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya sumber daya. Sumber daya berperan penting sebagai modal utama yang mendukung operasional dan pencapaian visi organisasi. Latar belakang dalam setiap aktivitas organisasi, ketersediaan sumber daya seperti manusia, uang, bahan, metode, mesin, dan pasar menjadi faktor utama yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses manajerial yang tepat. Hubungan antara sumber daya, fungsi-fungsi manajemen, dan tujuan organisasi mencerminkan bagaimana manajemen menjadi penghubung strategis yang menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun gambar di atas itu fungsi manajemen atau proses manajemen, yang dimana definisi sumber daya organisasi. Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan organisasi untuk beroperasi. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, uang, material, mesin, dan informasi. Tanpa sumber daya, organisasi tidak dapat berjalan atau menjalankan aktivitasnya. Sumber daya keuangan, modal dan arus kas memastikan kegiatan operasional berjalan lancar, dibuktikan melalui laporan keuangan tahunan. Sumber daya fisik, aset fisik seperti peralatan dan infrastruktur penting untuk mendukung operasional dengan efektif. Yang keempat, sumber daya informasi, data dan intelijen pasar membantu pengambilan keputusan yang tepat melalui sistem CRM dan analisis pasar. Yang kedua itu ada fungsi-fungsi manajemen utama. Yang pertama itu perencanaan, menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai target organisasi secara sistematis. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membentuk struktur organisasi dan membagi tugas agar kerja terkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, pengarahan, memotivasi dan mengarahkan karyawan melalui komunikasi dan kepemimpinan efektif. Yang keempat, pengendalian, memantau kinerja, melakukan evaluasi, dan melakukan koreksi bila diperlukan. Adapun hubungan sumber daya dan fungsi manajemen, yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, struktur tim dan tugas, keuangan, anggaran dan investasi, fisik, penjadwalan peralatan, informasi, analisis data pasar. Yang kedua, pengorganisasian, yang dimana keuangannya itu distribusi dana, fisik, manajemen aset, informasi, pengelolaan informasi perusahaan, komunikasi data. Yang ketiga, pengarahan, di mana sumber daya manusianya itu motivasi karyawan, keuangan, pengelolaan biaya operasional, fisik, pengawasan pemeliharaan, informasi, komunikasi data. Dan yang terakhir, pengendalian, evaluasi kinerja sumber daya manusia. Keuangannya, pengawasan keuangan, fisik, audit aset, informasi, review informasi pasar. Adapun tujuan organisasi atau visi, misi, dan sasaran. Visi, gambaran aspirasi jangka panjang organisasi yang memotivasi semua pihak. 2. Misi, penyataan tujuan utama dan peran organisasi dalam masyarakat atau pasar. Yang ketiga, sasaran, profitabilitas perusahaan. 2. Pertumbuhan pasar dan inovasi. 3. Kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas menjadi indikator pencapaian dalam sebuah organisasi. Pertama, jika pekerjaan tidak efektif dan tidak efisien, tujuan akan sangat lambat pencapaiannya, bahkan cenderung tidak tercapai, tetapi memakan biaya dan sumber daya yang sangat tinggi. Biasanya pekerjaan seperti ini dilakukan dengan tahapan atau cara yang tidak benar dan tanpa perhitungan yang matang. Kedua, jika melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak efektif namun efisien,
maka proses untuk mencapai tujuan akan berjalan lambat namun dengan penggunaan biaya atau sumber daya yang minimal. Ketiga, yaitu tindakan efektif namun tidak efisien, maka tujuan dapat dicapai namun memakan biaya dan sumber daya yang relatif tinggi. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang tadi saya bahas itu integritas si konsep menuju kesuksesan. Pertama, hubungan kunci, sumber daya manajemen dan tujuan harus integritas dan efektivitas organisasi. Dua, tindakan disarankan, perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan sumber daya dan fungsi manajemen. Yang ketiga, ajakan, bergabunglah dalam diskusi untuk berbagai pengalaman dan pengembangan lebih lanjut. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.